sekedar refresh untuk menyegarkan ingatan. Semoga ibu-ibu tidak lupa. Ini pembahasan yang di setiap tahun dibahas oleh siapapun ustadznya. 4 bulan tersebut apa saja ibu sesuai dengan urutannya. Bulan Dzulqa'dah, bulan yang keberapa? Bulan yang ke-11. Yang kedua, bulan Dzulhijjah, bulan yang keberapa? 12. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram, bulan yang keberapa? Pertama. Kemudian yang terpisah, bulan apa? Bulan Rajab, bulan yang keberapa? Nah, ke-7. Coba tarik nafas dulu, kemudian keluarkan. Coba ulangi 4 bulan tadi ibu. Bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Yang kedua, bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Yang pertama, bulan Muharram, ya. Kemudian yang terpisah bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Dzulqa'dah ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin, bahkan dimarginalkan oleh kaum muslimin. Mereka tidak kuat untuk bersemangatnya, tidak rajin untuk melakukan amal saleh. Beda di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu luar biasa, selain ada amalan khususnya dan juga lingkungan mendukung kita untuk melakukan amal saleh. Keadaan dan kondisi betul-betul membantu kita untuk melaksanakan amal saleh selama Ramadan. Makanya Masya Allah Bapak dan Ibu, ya, untuk puasanya pasti di Ramadan itu. Menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, apapun namanya, ya. Entah tarawih, tahajud, qiyamul lail, yang ditutup dengan witir. Semangat untuk mengerjakannya. Bahkan di 10 hari yang terakhir Ramadan, ya, berani untuk bangun malam, ya, bahkan melaksanakan salatnya di masjid, ya, jam 2, jam 3, luar biasa. Tapi beda di bulan Dzulqa'dah ini. Subhanallah, sepi untuk melakukan ibadah dan amal saleh. Berat betul untuk melakukan, ya, amal saleh dan kebajikan. Inilah yang disebut dengan masa al-haraj. Al-haraj. Al-haraj, harajim. Itu adalah, ya, kalau kita artikan zaman fitnah. Kalau lebih bagusnya lagi yang disebut dengan haraj itu, kita beramal beribadah tidak didukung oleh lingkungan kita. Tidak ditolong oleh kondisi dan keadaan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, al-ibadatu fil haraji ka hijrati ilayya. Beribadah di masa penuh dengan kekacauan artinya beribadah di masa haraj yang dimana lingkungan, keadaan, kondisi tidak mendukung, maka itu pahalanya sama seperti berhijrah kepadaku, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya orang yang tetap istiqamah beribadah di zaman fitnah, ya, di masa haraj tadi itu, pada saat lingkungan tidak mendukung, pada saat keadaan dan kondisi tidak membela, tapi dia tetap beramal saleh beribadah, maka pahalanya besar. Karena manusia saat itu banyak lalai dan banyak menjauh dari melakukan amal saleh dan ibadah. Dan kita tetap beramal saleh dan beribadah. Pada saat itu kita punya nilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Jelas ibu-ibu? Maka oleh sebab itu ibu, di sisa beberapa hari lagi dari bulan Dzulqa'dah ini, kuatkan amal saleh ibu. Di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah ini. Salat duha sudah ibu-ibu? Belum. Kemudian tadi malam tahajud, qiyamul lail dan witir. Insya Allah berarti enggak. Kan tadi malam berarti kan alhamdulillah sudah Ustadz. Iya dong. Ya Allah, saya mempelajari tentang kata-kata tadi itu. Alhamdulillah insya Allah itu kapan digunakan itu. Berulang-ulang loh Bu. Subhanallah ya.
sisa-sisa daripada bulan Dzulqa'dah ini pastikan nanti selesai kajian bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum salat duha. Salat duha ya. Kemudian qobliyah dan ba'diyah jangan sampai ketinggalan. Dan saya yakin ibu-ibu lupa jumlahnya. Sekedar pertanyaan, ini fikih ya, fikih wanita kan yang kita pelajari ini. Masih ingat nggak jumlahnya berapa Bu? Kok salah lagi kan? Berapa Bu? Berapa? Salah kan? Salah. Itu rawatib yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan apa? Salah lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu yang dikerjakan 12 itu disebutnya apa? Rawatib. Arti rawatib itu kan rutin. Selalu dikerjakan oleh Nabi. Selama beliau tidak melakukan apa Bapak? Aduh. Salah lagi. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu ini gimana sih nenek? Jidah. Selama Rasulullah SAW tidak melakukan apa-apa? Jamak dan qasar. Bapak hebat. Nah, Masya Allah. Ibu-ibu rajin pengajian. Sehari 3 kali, 4 kali. Tapi banyak keluar lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berulang-ulang diomongin. Rawatib itu yang berjumlah 12 rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Karena kalau ibu mengatakan selama tidak safar ada asumsi kita nggak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika safar. Bukan begitu? Iya. La haula wala quwata illa billah. Kan kemungkinan nanti ibu haji, ibu sholat di Masjidil Haram atau umrah sholat di Masjidil Haram tanpa jamak dan qasar. Boleh nggak qobliyah dan ba'diyah dikerjakan? Boleh, karena tidak ada jamak dan qasar misalnya. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu tetap dikerjakan selama kita tidak menjamak dan tidak mengqasar sholat. Bukan karena alasan safar. Buktinya qobliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi. Nih kita lihat nih, benar apa enggak nih jawaban ibu-ibu ini. Buktinya ketika safar Rasulullah tetap mengerjakan qobliyah subuh. Kenapa ibu-ibu? Well done, benar. Seperti itu. Nah, karena salat subuh tidak ada jamak dan qasar. Makanya Rasulullah mengerjakan qobliyah subuh selalu. Meskipun di waktu safar. Ya Allah Bu. Subhanallah, kita sebagai keponakan ini malu sebenarnya ya. Subhanallah. Allah enggak enak hati sebenarnya. Nah, padahal ustadznya hebat-hebat kan katanya. Subhanallah katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah memalukan. Naam seperti itu. Naam. Jadi yang 12 itu yang disebut dengan rawatib, rutin dikerjakan oleh Nabi. Sekali lagi, selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Jumlahnya itu qobliyah dan ba'diyah. Ibu-ibu salah lagi loh. Itu kan rawatib, rutin dikerjakan oleh Nabi. Ada tambahan yang lain. Berapa jumlahnya? Nah, siapa tuh dua-dua yang bilang? Pasti Ibu Cemoti itu yang bilang. Siapa tuh? Ibu siapa ya? Subhanallah, saya ingin tahu ini. Nah, benar. Ibu kepala sekolah, saya absen. Ibu Cimoti ya namanya. Ibu siapa ya? Saya ini paling susah menghafalkan nama wanita ibu. Bagi saya my web doang yang saya hafal. 6. Allahu Akbar. Siapa tuh nenek ya Allah namanya ya? Hidayah Sakinah. Saya ingin tahu aja. Nah, Cometa Utami MT Hidayah. Cometa ya. Cimoti saya bilang. Nah, Cometa Utami. Berapa Bu? Ibu Cometa Utami? Ada nggak hadir nggak? Jangan-jangan nggak hadir ya. Ada, alhamdulillah. Berapa rawatib Bu jumlahnya Bu? Rawatib berapa jumlahnya? 12. Tapi qobliyah dan ba'diyah seluruhnya berapa Bu Cometa?
22. Boleh disebutkan 22 itu? Ayo, hurry up. Allahu Akbar. Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. 10 udah. Qobliyah asar 4 rakaat 14. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 18. Qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2. Berarti berapa? 22. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakan 22 ini di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan suci ini, luar biasa. Ya, apalagi ibu-ibu kan pasti bisa dong 22 ini mengerjakan, Bu. Insya Allah bisa, hanya malas aja. Kenapa saya bilang bisa, Bu? Ibu kerja kagak? Bukan begitu? Urusan rumah tangga diserahkan sama asisten rumah tangga. Fulus tinggal nadah doang. Bukan begitu? Waktu banyak mengerjakan. Kalau laki-laki mungkin ada keterlambatan, sudah iqamah. Tapi kan ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Berarti 22 ini sanggup gak ngerjakan, Bu? Sanggup dong, Bu. Sudah nenek begini masa gak sanggup? Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Jangan lupa ya. Nah, kalau nggak sanggup yang 22 tadi, ambil yang keberapa, Bu? 12-nya tadi. Diistilahkan apa tadi? Rawatib. Rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan apa? Sekali lagi apa, Bu? Sekali lagi, Bu. Hafal dong udah? Kalau nggak hafal bulan depan saya tanya, aduh, nangis saya. Naam. Jelas ibu-ibu? Ini sebagai wujud sayangnya keponakan sama tante ya. Ini sebagai wujud sayangnya cucu sama jidah atau nenek ini. Hafalkan, Bu, kuatkan itu. Ini menunjukkan kalau nggak hafal tuh kayaknya nggak ngerjakan gitu loh. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Jelas ibu-ibu? Baik, kembali kepada pembahasan kita. Nah, sebentar lagi Dzulqa'dah meninggalkan kita. Hitungan beberapa hari lagi kita akan mendapatkan bulan yang the best dalam 1 tahun. Bulan yang terbaik dalam 1 tahun. Bulan apa namanya? Bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah ini istimewa? Dikarenakan di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu. Kenapa? Emang kenapa dengan 10 hari Dzulhijjah itu? Tanggal 1 sampai tanggal 10 tersebut. Karena jika kita beramal, beribadah di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Maka nilai pahalanya melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Saking istimewanya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Sampai Allah Jalla wa'ala bersumpah secara khusus. Atas nama 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar, demi waktu subuh. Dan demi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah Jalla Jalaluhu bersumpah atas nama makhluknya. Kecuali makhluk itu istimewa. Kecuali makhluk tersebut apa? Mulia. Dan subhanallah kita katakan. Di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Kita beramal, kita beribadah, mendapatkan cinta yang sangat luar biasa dari Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala untuk seorang hamba lakukan kecuali di hari-hari ini. Yakni ayyamal ashri min Dzulhijjah. 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Maksudnya para sahabat itu bertanya, tidak lain pemahaman mereka, jihad itu amalan yang agung, jihad itu amalan yang banyak pahalanya, besar pahalanya. Bahkan puncak daripada pahala berjihad adalah masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Pertanyaannya ya Rasulullah, apakah pahala jihad tersebut sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla wa Ala tidak sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarja' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, membawa hartanya, dan dia terjun ke medan peperangan. Dia habiskan hartanya, dan ketika dia kembali hartanya habis dan raganya hilang dari jasadnya. Ruhnya hilang dari jasadnya, meninggal dalam kondisi mati syahid. Ini satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, jika sekiranya kita masih diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, manfaatkan sebaik mungkin hari-hari di bulan Dzulhijjah, khususnya 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jangan sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan Dzulqa'dah. Belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi dengan bulan Dzulhijjah. Apalagi jembatan kematian itu sudah ada pada ibu-ibu. Apa jembatan kematian, Bu? Ada 2. Semoga masih ingat. Apa? Maaf? Gak dengar? Tua, benar, legend saya bilang. Ya, karena kan kita dalam berkehidupan ini cuma 5 fase yang dikasihkan dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama fase bayi, udah lewat dong. Yang kedua fase kanak-kanak, udah ditinggalkan kan. Yang ketiga remaja, apalagi masa yang paling kita suka itu masa apa, Bu? Remaja, masih ajib-ajibnya tuh. Lewat juga udah, dewasa, Allahu Akbar. Masa kita tersebut untuk menunjukkan jati diri kita. Udah lewat juga. Bukan begitu? Terakhir ini. Fase apa yang Bapak Ibu dapatkan? Fase legend. Berhubung sudah 5 fase yang Ibu lewati dan Bapak lewati, berarti habis ini apa? Qaid. Maka oleh sebab itu, di bulan Dzulqa'dah semangat beramalnya. Apalagi nanti di bulan apa? Dzulhijjah. Apa saja amalan-amalannya Ustadz? Ya, ini sekedar mengingatkan lagi. Semoga tidak lupa. Semoga masih ingat. Tapi saya nggak yakin ibu-ibu masih ingat. Yang pertama, yang ringan dulu. Melakukan dan melantunkan takbiran. Takbiran di bulan Dzulhijjah terbagi menjadi berapa bagian, Bu? 2, benar. Ya, yang pertama apa? Mutlak. Berarti beliau nonton video saya itu, kajian saya. Atau saya kirimin tuh. Ibu siapa tadi? Ibu Mirna, ya. Kemudian yang kedua, takbiran apa? Muqayyad. Apa yang disebut dengan takbiran mutlak, Bapak-bapak? Kalah Bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bapak kepala sekolah. Apa Pak Haji? Ya Allah Pak Haji, ya Allah.
Pak Haji malu-maluin keponakan aja. Ya ibu-ibu aja ya. Berhubung bapaknya nggak bisa jawab. Apa yang disebut dengan takbiran mutlak itu ibu-ibu? Ya salam. Siapa tuh? Pasti tante saya yang jawab itu. Nah, takbiran yang tidak ada kaitan dengan salat 5 waktu. Itu kapan mulainya Tan? 1 Zulhijjah. Cakep. Masya Allah. Nah ketika nanti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kita mulai untuk melantunkan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Takbiran yang mutlak ini berapa hari Bapak Ibu? 13 hari. 13 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Dalilnya apa Ustadz? Pertama, ya takbiran mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yaitu surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Yang kedua, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayatnya 203. Jelas ibu-ibu? Yang pertama surah Al-Hajj, ayat tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu termaktub di dalam surah apa? Al-Hajj. Surah yang ke-22 ayat 28. Sedangkan tanggal 11, 12 dan tanggal 13-nya itu termaktub dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 203. Dalam surah Al-Hajj. Surah yang ke-22 ayat 28. Allah Jalla wa'ala berfirman. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan supaya mereka menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ayyamul ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, maksudnya apa? 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Adapun yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang dihitung lagi sedikit. Hari-hari sedikit maksudnya adalah hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Berarti gabungan tadi ya surah Al-Hajj ayat 28 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ya 10 hari. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 203 ya dari tanggal 11 sampai tanggal 13. 10 tambah 3 berapa Bu? 13 hari. Jelas ya? Itu namanya takbiran apa? Mutlak. Tidak ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Kapan waktu pun monggo silakan takbiran. Mau di rumah ataupun di luar rumah. Baik berkendaraan ataupun berjalan kaki. Lantunkan takbiran. Makanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an di setiap hari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah mereka menghususkan keluar dari rumah mereka untuk menuju pasar sambil melantunkan takbiran seakan-akan menginfokan dan menghabarkan serta mengingatkan, ingat ikhwan, ingat akhwat, ini sudah tanggal 1 Zulhijjah, lantunkan takbiran yang mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jelas ibu-ibu? Yang kedua, takbiran yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu apa ibu? Enggak dengar. Yang terkait dengan apa? Salat 5 waktu. Jelas ya? Artinya setelah melaksanakan salat 5 waktu, kita melantunkan takbiran. Jadi takbiran dulu baru baca zikir setelah salat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Nah, takbiran itu macam sigotnya, lafadznya, redaksinya banyak ya ibu-ibu. Yang penting kita bisa memuji Allah Jalla wa'ala. Boleh menggunakan sigot-sigot yang sifatnya tersebut tujuannya untuk takbiran dalam rangka untuk memuliakan Allah Jalla wa'ala dan mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Nah, takbiran muqayyad itu terbagi 2. Takbiran muqayyad terbagi berapa? 2. Yang pertama takbiran untuk orang yang haji. Takbiran untuk orang yang haji. Yang kedua, takbiran untuk orang yang tidak berhaji. Naam. Siapa di antara bapak dan ibu yang tahun ini haji? Tidak ada lagi karena sudah tutup ya, tak syaratnya sudah enggak keluar lagi ya, visanya udah enggak keluar lagi. Naam. Berarti kita mengambil yang pertama dulu, yang kedua dulu tuh, takbiran untuk orang yang tidak berhaji. Takbiran untuk orang yang tidak berhaji, kapan melantunkan takbiran yang sifatnya muqayyad ini? Berapa hari ibu-ibu, bapak-bapak? Enggak dengar. Berapa bu? 5 hari. Cakep tante. Naam. Mulainya kapan tan? Tanggal 9 Zulhijjah. Lebih tepat lagi tan? Mulainya kapan di tanggal 9 Zulhijjah itu? Setelah melaksanakan apa? Setelah melaksanakan sholat subuh. Misalnya nih hari tanggal 9 Zulhijjah. Tadi setelah sholat subuh, kita yang tidak berhaji ini sudah mulai melantunkan takbiran yang muqayyad tadi itu. Jelas ibu-ibu bapak-bapak? Berakhirnya kapan bapak ibu? Tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat apa? Asar. Berapa hari ibu berarti takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji? 5 hari. Dimulai tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat subuh dan berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat apa? Asar. Sedangkan takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji kapan mulainya? Tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan apa? Salat apa? Salat zuhur. Berakhirnya kapan? Tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat apa? Asar. Jadi kalau ada pertanyaan bu, kapan terakhirnya kita melantunkan takbiran yang muqayyad? Jangan jawab asar. Kalau asar doang salah ibu. Jadi jawaban yang benar gimana bu? Tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan sholat asar. 100 dapatnya tuh. Jelas bu? Itu berkaitan dengan masalah takbiran. Itu amalan yang pertama yang hendaknya kita lakukan nanti ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Omon-omon, sudah paham jelas? Jelas tidak? Nah. Kemudian yang kedua
amalannya melaksanakan siam atau puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah luar biasa. Ya. Kenapa istimewanya bulan Dzulhijjah tersebut? Karena 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah ya, salat, puncaknya adalah salat Idul Adha. Dari ibadah siam, ibadah puasa, puncaknya itu adalah puasa Arafah. Dari ibadah sedekah, puncaknya itu adalah ibadah kurban. Dan puncaknya lagi adalah ibadah haji. Nah untuk puasa Bu, sunnahnya itu di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang sanggup dan mampu. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau. An imra'atihi, dari istri beliau. An ba'di azwajin Nabi SAW. Dari beberapa istri Nabi SAW, yaitu ibunda Hafsah dan ibunda Ummu Salamah. Beliau berdua berkata, qalat, ya, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW itu terbiasa melakukan puasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Pada 9 hari yang pertama apa? Bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2437, dan hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Di antara sahabat Nabi yang terbiasa melaksanakan ibadah siam di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di antara para tabi'in yang terbiasa melaksanakan ya puasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah Imam Hasanul Basri. Ya, termasuk dari kalangan ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Sirin dan juga Al-Imam Qatadah. Artinya mayoritas ulama mensetujui kita berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jika kita mampu dan sanggup. Jelas ibu-ibu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jika sekiranya kita tidak sanggup berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, alangkah baiknya kita di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah itu melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Misalnya, kita mulai berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk apa? Mengambil kemuliaan hari di pekan yang pertama tersebut. Karena beramalnya kita pada pekan yang pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, itu pahalanya melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Amalan yang paling disuka oleh Allah Jalla Jalaluh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jelas ibu-ibu? Jika ibu tidak sanggup juga puasa Nabi Daud alaihissalam di pekan yang pertama, maka hendaknya kita Bapak dan Ibu di pekan yang pertama puasa Senin dan Kemis. Bisa enggak Bapak? Insya Allah bisa ya. Jadikanlah ibadah siam ini sebagai bukti kebaikan kita dan saksi kebaikan kita. Jelas ya? Nah, di umur kita yang sudah legend ini jangan terlalu banyak makan. Bagaimana caranya untuk menghindari makan tadi itu? Dengan cara apa? Puasa. Insya Allah kita apa? Sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sebab itu juga Allah menganugerahkan umur panjang. Umur kita bisa lewat 100 lebih. Nah, jujur ya kita puasa ibadah kepada Allah. Tapi manfaatnya apa? Tubuh sehat. Lihat kan tetap stabil, slim. Ya, gak big size kita kan seperti itu. Kenapa? Hobi kita puasa. Jelas ya? Nah, kita bukan tujuan itu. Bukan tujuan dunia, enggak.
Tapi tujuan kita puasa untuk apa? Ibadah. Tapi ternyata Allah kasih nikmat, tubuh kita apa? Slim, langsing. Wallahu alam bisawab dengan puasa tadi. Jelas apa Ibu? Tidak jelas kayaknya nih. Jelas nggak? Jelas. Kalau tidak sanggup juga puasa Senin Kemis, alangkah baiknya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Puasa yang 3 hari setiap bulan yang kita lakukan itu kita majukan di pekan yang pertama. Kenapa Ustadz? Kenapa Syekh? Karena di tanggal 13 Zulhijjah itu hari apa? Hari tasyrik. Boleh nggak puasa? Tidak boleh, haram. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrallah. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kita yang terbiasa puasa 3 hari di setiap bulan, alangkah baiknya puasa 3 hari itu kita majukan di pekan yang pertama. Di bulan Zulhijjah ini. Entah mengambil 1 sampai 3, atau 4 sampai 6, atau 7 sampai 9. Adapun puasa hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Jelas Ibu-ibu? Sekali lagi Ibu-ibu, tanggal 8 Zulhijjah ada enggak puasa Bu? Penghususan ya, hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah ada enggak puasa? Tidak ada. Kenapa Bu? Alasannya Bu? Hadisnya dhaif, berarti bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Bapak dan Ibu tidak sanggup juga puasa 3 hari setiap bulan, maka alangkah baiknya dan pastikan kita puasa apa? Puasa Arafah. Puasa apa? Puasa Arafah, jangan sampai ditinggalkan. Puasa Arafah bersesuaian dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin kita. Meskipun di Mekah Idul Adha. Kemungkinan besar tahun ini berbeda lagi, kemungkinan besar. Ini kan sudah 2 tahun ini ya. Berbeda terus, 2 tahun yang lalu berbeda. Tahun kemarin juga berbeda. Bisa jadi tahun ini juga berbeda. Nah maksud saya kalau misalnya bersamaan alhamdulillah. Tapi kalau berbeda juga, maka kita berpuasa Arafahnya mengikuti apa? Kejadian yang ada di negeri kita. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh pemimpin kita atau oleh pemerintah kita. Jelas Bapak Ibu? Kenapa Ustadz? Karena ibadah puasa Arafah ini kan itu tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf di Arafah. Jelas ya? Apa alasannya Ustadz? Ada beberapa alasan. Yang pertama alasannya, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, semoga ibu-ibu bisa jawab. Yang mana yang lebih didahulukan dalam pensyariatan? Dalam masalah pensyariatan, yang mana yang lebih dahuluan? Apakah puasa Arafah ataukah ibadah haji yang lengkap manasiknya termasuk wukuf di Arafah? Yang mana Bu? Pak, yang duluan disyariatkan? Puasa Arafah. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya tante-tante kita bisa jawab ini. Sebenarnya saya sudah meragukan ibu bisa menjawab tadi itu. Hampir suudzon ya seperti itu, belum suudzon. Naam. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hidup hidayah sakinah. Naam, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Naam. Jelas Ibu-ibu? Tahun kedua Hijriah. Sedangkan ibadah haji yang sempurna manasiknya itu dituntunkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, itu baru ada pada tahun ke-10 Hijriah. Jelas ya? Yang ada wukuf di Arafah, ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jamarat, itu pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, setiap tahun Nabi berpuasa Arafah itu. Tahun kedua puasa, enggak ada orang wukuf di Arafah. Tahun ketiga juga begitu, tahun keempat juga begitu. Dan seterusnya. Nah, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia itu, apakah pernah terjadi tidak ada hajian? Tahun keberapa Bu?
Subhanallah, tahun 317 Hijriah bertepatan tahun 930 Masehi. Jadi ceritanya ada nama sekte sesat dari kalangan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Namanya Karamitah. Namanya apa? Karamitah. Ya, sekte sesat lagi menyesatkan dari kalangan kaum Karamitah yang berafiliasi dengan kaum Syiah Batiniyah Ismailiyah. Mereka itu punya keyakinan bahwasannya akhirat itu enggak ada. Surga, maksudnya surga di situ adalah kalau kita kaya raya di dunia. Neraka itu maksudnya adalah kalau kita fakir miskin di dunia. Mereka ini ya orang-orang yang subhanallah bejat, sadis, apalagi kita katakan kejam. Naam, tidak punya hati, tidak punya belas kasihan. Pada tahun 317 Hijriah, kaum Karamitah dipimpin oleh seseorang yang bengis lagi sadis. Namanya Abu Tahir, ya Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi. Sulaiman ya bin Abi Sa'id Al-Jannabi yang dipanggil dengan sebutan apa? Abu Tahir. Menyerang kota suci Mekah. Pada saat itu hajian. Mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Subhanallah, menumpahkan darah di dalam Masjidil Haram. Orang-orang yang tawaf dibunuh oleh mereka. Orang-orang yang sa'i dibantai oleh mereka. Pembantaian massal pada saat itu. Lebih 30.000 dari jamaah haji ini dibunuh oleh mereka, dibantai oleh mereka. Dia ini ya Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi ini punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia inilah yang mencongkel dan mencuri Hajar Aswad. Bapak Ibu perlu tahu, Ka'bah itu pernah terjadi tidak ada Hajar Aswadnya. Berapa tahun? 22 tahun. Dicuri oleh siapa, Bu? Kaum Karamitah yang dipimpin oleh siapa? Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi ini. Subhanallah, berada di tangan mereka Hajar Aswad di daerah Bahrain sana itu selama 22 tahun. Baru Hajar Aswad itu kembali ya setelah kaum muslimin membayar upeti begitu luar biasa banyaknya. Ya, sebagai tebusan agar Hajar Aswad bisa kembali ke kota suci Mekah dan dikembalikan ke Ka'bah. Itu hilang selama berapa tahun? 22 tahun. Kembali ya Hajar Aswad itu ke Ka'bah di tahun 339 Hijriah. Bertepatan tahun 951 Masehi. Ini Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi ketika mencongkel Hajar Aswad tersebut, dia kemudian menghunuskan pedangnya, menunjuk ke atas langit. Sambil berkata seperti ini, ababil mana ya, ababil mana? Menentang Allah Jalla Jalaluh. Dia sobek-sobek kiswahnya Ka'bah. Diperintahkan pengawalnya untuk naik ke atas atapnya Ka'bah itu. Untuk menghancurkan talang Ka'bah. Subhanallah, pertolongan Allah Jalla wa'ala datang. Mereka terpeleset, jatuh, qaid, meninggal dunia. Itu yang membuat apa? Ya, Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi ini mengurungkan niatnya. Dan pembantaian itu terjadi di dalam Masjidil Haram. Bahkan sebagian mayatnya itu dimasukkan ke sumur air Zam-Zam. Dan mereka menghancurkan sumur air Zam-Zam tersebut. Zolim luar biasa. Yang seperti ini, ibu-ibu ingin jadikan saudara Syiah itu? Bapak, udahlah. Nggak bisa. Kita itu bersatu dengan Syiah nggak bisa. Syiah nggak bisa kita jadikan sebagai saudara. Bagaimanapun sampai hari kiamat nggak bakalan bisa jadi saudara kita.
Bukan masalah fikihnya saja. Masalah akidah ini. Masalah akidah. Tidak bisa. Tidak mungkin kita duduk-duduk sama-sama sama mereka. Tidak mungkin kita jadikan mereka itu sebagai saudara kita. Subhanallah, yang ada nanti kita dibantai oleh mereka. Subhanallah. Di mana Syiah berkuasa, hati-hati. Ahlus sunnah habis. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Naam ya. Ini sekedar informasi saja. Dan kaum Karamitah pada taat itu menguasai Mekah 8 tahun. Selama 8 tahun ini tidak ada hajian. Tidak ada apa? Hajian. Nah, pertanyaan saya Bapak dan Ibu, kalau tidak ada hajian seperti itu, tetap enggak sih puasa Arafahnya? Karena kan puasa Arafah ini kan dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji. Jelas Bapak Ibu? Jadi kita puasa Arafahnya ikut yang mana Bu? Ikut yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, meskipun di Mekah apa? Idul Adha. Wallahu alam. Dan ini yang dipatwakan oleh para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, yang lucu di antara ibu-ibu, puasa Arafahnya ikut sana, Idul Adha ikut sini. Lucu banget itu. Di mana fikihnya itu? Termasuk lucu juga di antara kita ini. Idul Fitri ikut sini, Idul Adha ikut sana. Lucu kan? Yang lebih mengerikan tadi itu. Puasa Arafah ikut sana. Salat Idul Adha ikut sini. Dari mana itu kamusnya itu? Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan lagi ya, kita itu astagfirullah beramal, beribadah pakai dalil. Bukan pakai taklid dengan ustadz. Ustadz bisa salah. Ya, kita beramalnya, beribadahnya sesuai dengan dalil dan hujjah. Karena yang kita ikuti itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian selanjutnya, amalan yang ketiga. Minum dulu ya. Subhanallah, saking semangatnya. Bismillah. Yang ketiga, di tanggal 9 Zulhijjah, doa kita mustajab. Doa kita apa? Mustajab. Berdasarkan hadis yang sahih. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan dikuatkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As anhuma. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dilantunkan di hari Arafah. Kenapa? Karena di hari Arafah ini Allah Jalla Jalaluhu menegaskan di dalam hadis Ibunda Aisyah, khususnya bagi mereka yang melakukan wukuf di Arafah, ma arada haula. Allah berkata kepada para malaikatnya, apapun yang diinginkan oleh mereka, aku ijabah dan aku kabulkan. Subhanallah, orang yang wukuf di Arafah tersebut berdoa mustajab dikarenakan mengumpulkan 3 keistimewaan. Orang yang wukuf di Arafah berdoa mustajab doanya dikarenakan mengumpulkan 3 keutamaan dan keistimewaan. Yang pertama, keadaan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Yang kedua, tempatnya yaitu Arafah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan waktu dan tanggalnya. Yaitu berkaitan dengan apa? Tanggal 9 Zulhijjah. Tapi Bapak dan Ibu tidak menutup kemungkinan kita yang tidak berhaji mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, doa kita juga apa? Mustajab. Kenapa? Mengumpulkan 2 keistimewaan.
Mengumpulkan apa Bapak? Dua keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama, keadaan kita. Bagi kita yang tidak berhaji, disunahkan di hari Arafah itu melakukan apa? Puasa Arafah. Dan doanya orang berpuasa mustajab tidak? Mustajab. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Da'watus saim mustajabatun. Doanya orang berpuasa itu apa? Mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kemudian keistimewaan yang kedua, harinya tanggal berapa? 9 Zulhijjah, mustajab. Maka sebab itu di tanggal 9 Zulhijjah itu doa kita mustajab. Dan di tanggal 9 Zulhijjah inilah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Subhanallah, Bapak Ibu, dalam 1 tahun hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka itu terjadi 2 kali. Pertama kapan Bu? Ketika Ramadan, sahih benar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innalillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka di setiap hari dan di setiap malam Ramadan. Artinya ada di antara kita Bapak dan Ibu yang tercatat dimasukkan ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua apa? Kapan? Hari Arafah. Dalilnya Ustaz, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1348. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah." Di antara hari yang Allah Jalla Jalaluh banyak membebaskan orang-orang dari neraka adalah hari Arafah. Makanya salah satu doa yang kita baca di hari Arafah doanya apa? Sama sebagaimana yang kita lantunkan pada saat kita tersebut di Ramadan. Apa Bapak doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Atau doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal itqa minan nar. Ya. Allahumma a'tiq riqabana. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Kita doakan juga orang tua kita. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kita doakan juga pasangan kita dan anak keturunan kita. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Dan bebaskanlah pasangan kami dari siksa api neraka. Dan bebaskanlah anak keturunan kami dari siksa api neraka. Naam. Jelas Bapak Ibu? Perbanyak doa ini di hari Arafah. Karena hari Arafah doa kita mustajab. Dan di hari Arafah, hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang tercatat masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Jelas Bapak Ibu? Itu yang ketiga ya. Doa mustajab di hari Arafah. Yang keempat, ternyata di hari Arafah itu ada zikir khusus. Ada zikir apa? Khusus. Apa zikirnya ibu-ibu? Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW di dalam hadis ya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, khairud du'a du'a'u yaum Arafah. Sebaik-baiknya doa, doa yang dilantunkan di hari Arafah
Artinya doa kita mustajab di hari Arafah tersebut. Wa khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baiknya zikir dan doa yang dibaca oleh aku dan dibaca oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, selain kita di hari itu takbirannya mantap, baik mutlak ataupun muqayyad, termasuk doa mustajab, zikir khususnya juga kita baca juga, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Masuk tanggal 10 Zulhijjah. 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu amalan yang paling penting apa? Melaksanakan salat Idul Adha. Salat Idul Adha berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat yang pertama melakukan apa? Takbir. Takbirnya berapa kali? Takbirnya 7 kali di rakaat yang pertama. Yang di rakaat yang kedua takbirnya berapa kali? 5 kali. Pertanyaannya, apakah ada bacaan-bacaan khusus di takbir-takbir tersebut? Yang benar tidak ada. Jadi cukup kita melakukan salat Idul Adha ya di tanggal 10 Zulhijjah tersebut bertepatan dengan Idul Adha, kita melakukan salat Idul Adha. Rakaat yang pertama ya 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir, dan tidak ada bacaan khusus di setiap takbir tersebut. Allahu akbar. 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 Baru kita membaca doa istiftah, kemudian ta'awud dan al-Fatihah dan seterusnya. Nah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan apa? Ibadah apa? Korban. Ibadah korban itu berapa hari? Salah. 4 hari. Dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Berakhirnya kita berkorban tersebut kapan? Tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sekali lagi berkorban itu waktunya 4 hari. Ya, dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Jika kita tidak sanggup berkorban tanggal 10 Zulhijjah, maka tanggal 11-nya. Tanggal 11 nggak sanggup juga berkorban, tanggal 12-nya. Tanggal 12 nggak sanggup juga, tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Nah, ada catatan-catatan dalam masalah berkorban. Yang pertama, bagi kita yang berkorban, ya, yang wajib dulu siapa? 4 golongan. Ya, berkorban hukumnya wajib. Yang punya kemampuan secara finansial. Siapa saja mereka itu? Yang pertama ayah, yang punya kemampuan secara finansial, dia wajib untuk berkorban. Yang kedua suami, yang punya kemampuan secara finansial, wajib untuk berkorban. Yang ketiga, anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah punya kemampuan secara finansial, wajib untuk berkorban. Dan dia tidak boleh lagi nebeng dengan ayahnya. Sekali lagi, anak-anak yang sudah punya kemampuan secara finansial, dia berkorbannya sendiri. Tidak boleh nebeng dengan siapa? Ayahnya lagi. Ya, meskipun dia belum menikah. Jelas? Yang keempat, maaf kalau bahasa kurang sopan, para wanita yang punya kemampuan secara finansial yang tidak punya pasangan. Entah statusnya janda atau statusnya belum menikah. Tapi duitnya kayak tisu. Comot ada lagi, comot ada lagi. Berarti dia juga apa? Wajib berkorban. Jelas ibu-ibu? Banyak ya di sini ya. Jelas ibu-ibu? Gak jelas. Jelas enggak?
Oke. Berapa golongan tadi yang wajib berkorban, Bu? 4. Tapi memang semuanya itu sama dengannya punya kemampuan secara apa? Finansial. Kemudian yang kedua berkaitan dengan korban juga ini. Sekedar pengingatan ini. Ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka kita yang punya niatan kuat untuk berkorban di tanggal 10 Zulhijjah nanti, untuk sementara waktu tidak boleh dulu cukur rambut, tidak boleh dulu untuk potong kuku, tidak boleh juga untuk mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Sampai kapan Ustadz? Sampai dia berkorban. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1977 dari hadis Ibunda Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'ri wa atfarihi hatta yudhhiya." Jika kalian sudah mendapatkan 1 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian sudah punya niatan kuat untuk berkorban, maka hendaknya ia tidak memotong rambutnya dulu, membiarkan rambutnya dulu ya. Artinya tidak memotongnya dan tidak mencukurnya, dan tidak memotong kukunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai dia kapan? Sampai kapan? Sampai dia berkorban. Baru boleh lagi mencukur rambutnya, memotong kukunya, mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Istri nebeng dengan suami. Anak-anak yang kecil yang belum balik atau anak-anak yang belum punya kemampuan secara finansial nebeng sama ayahnya. Apakah istri yang nebeng dengan suaminya atau anak-anak yang nebeng dengan ayahnya dalam masalah berkorban terkena hukum ini juga? Tidak. Jadi ibu boleh nggak potong kuku? Boleh, karena ibu nebeng dengan siapa, Bu? Dengan suami. Kita yang punya abah tajir, Masya Allah, ya, nebeng dengan ayah kita dalam masalah korban. Berhubung kita nggak punya kemampuan secara finansial, maka apakah berlaku juga hukum ini? Tidak. Kita boleh potong kuku, kita boleh cukur rambut, ya, karena kita nebeng dengan siapa? Ayah kita. Baik. Kemudian catatan selanjutnya berkaitan tentang masalah adab etika dalam masalah berhari raya. Idul Fitri, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, kita apa? Bapak Ibu? Sarapan dulu. Apa sih artinya Idul Fitri itu? Kembali makan. Dari mana kembali makan? La ilaha, salah juga, bukan kembali suci juga, salah. Hari berbuka. Id hari, Fitr berbuka, hari berbuka. Ibu, tante, dari mana kembali makan? Memang selama ini gak makan, Ibu. Maksudnya kan puasa malamnya kan masih makan. Jelas ya? Idul Fitri itu artinya hari berbuka. Nah, untuk menunjukkan kita gak puasa lagi nih pagi-pagi ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita sarapan dulu, makan dulu. Kalau Idul Adha, iya, oke. Makan dulu, sarapannya ditunda setelah sholat Idul Adha. Hukum ini berlaku bagi mereka yang berkorban. Tapi bagi mereka yang tidak berkorban, tidak ada pelaksanaan hukum ini. Jelas ya? Jadi sunnah mengakhirkan ya makannya, sarapannya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha bagi yang berkorban. Bagi mereka, bagi teman yang tidak berkorban, maka tidak mengapa dia sarapan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Catatan yang kedua, bagi kita yang berkorban, boleh kita tersebut menunda sarapan kita setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, asalkan syaratnya terlaksanakan.
Apa itu syaratnya? Sarapan yang kita jadikan, sarapan yang kita makan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut adalah daging korban kita sendiri. Tidak bisa diganti dengan nasi uduk, tidak bisa diganti dengan nasi ulam, tidak bisa diganti dengan lapis legit. Jelas Bapak Ibu? Tidak bisa diganti dengan semur. Jelas? Belum jelas? La haula wala quwata illa billah. Bagi mereka, ya, bagi mereka yang ingin mengakhirkan sarapannya atau menunda sarapannya, ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, baru dikatakan sunnah seperti itu kalau sekiranya dia berkorban. Jelas Ibu-ibu, Bapak? Tapi bagi kita yang tidak berkorban, kena hukum ini enggak? Tidak. Berarti boleh enggak ngopi-ngopi dulu sebelum sholat Idul Adha? Boleh enggak ngeteh dulu? Ditemani oleh lapis legit? Boleh. Karena dia enggak berkorban. Yang kedua catatannya, bagi mereka yang berkorban, yang menunda sarapannya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, syarat sarapannya itu, catatannya apa? Syaratnya apa? Harus daging korbannya sendiri. Tidak bisa diganti. Kalau belum masak berarti nggak usah makan. Berarti nggak bisa mengamalkan ini hadis. Karena praktek yang dikatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, wa kana la ya'kulu yauman nahri syai'an hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Nabi SAW tidak sarapan atau tidak makan ketika Idul Adha hingga beliau pulang lalu makan hasil korbannya. Jadi apa kita katakan? Kita berkorban. Kita ingin menunda sarapan kita setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Oke, fine. Tapi sarapannya harus apa? Daging korban. Dan kita tahu betul, kita baru menerima daging korban kita kapan Bapak Ibu? Malam hari. Habis asar juga nggak mungkin sudah kita mengamalkan sunnah ini. Apalagi yang berkorban tanggal 11. Apalagi yang berkorban tanggal 12. Apalagi yang berkorban tanggal berapa? 13. Jelas Ibu-ibu? Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Zailai dari kalangan ulama Hanafi, ya, dari Mesir beliau, yang wafat pada tahun 762 Hijriah. Kata beliau ketika mengomentari hadis tadi, hadza fi haqqin man yudahi liyakula min udhiyatihi amma fi haqqi ghairihi fala. Aturan tadi berlaku bagi orang yang hendak berkorban agar dia bisa makan daging korbannya. Sementara untuk yang tidak berkorban tidak berlaku aturan ini. Begitupun juga kata Al-Imam Al-Buhuti dari kalangan ulama Hambali, wa kana la ya'kulu yauman nahar hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi wa idza lam yakun lahu dhibhun la yubali ayyakula. Nabi SAW tidak makan pada hari Idul Adha hingga beliau pulang lalu makan daging korbannya. Ketika tidak memiliki hewan korban, tidak masalah makan sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Naam, jelas ya? Subhanallah. Kita berkorban, semua kita kan berkorban. Pingin mengamalkan ini, boleh. Tapi sarapannya yang kita makan, ya, yang kita ya konsumsi tersebut setelah pelaksanaan salat Idul Adha harus dari hewan korban kita. Nah, apalagi ibu yang nebeng sama suaminya, anak-anak yang nebeng sama ayahnya, boleh nggak makan sarapan sebelum salat Idul Adha? Boleh banget. Jelas Ibu? Jadi maaf ya wahai suamiku, aku ngopi dulu ya, ngeteh. Waduh, enak banget lepis legit ini, ha?
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, lapis legitnya bambu lagi ya, seperti itu. Naam, Masya Allah, Masya Allah. Jelas ibu-ibu? Oke, terakhir sekarang. Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Selain kita melantunkan takbiran, ada satu zikir yang terlupakan oleh siapa? Oleh bapak dan ibu. Di tanggal 11, 12 dan tanggal 13 itu disunnahkan kita memperbanyak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan anugerahkanlah kepada kami kebaikan akhirat dan jauhkan serta hindarkan kami dari siksa api neraka. Nah ini tanggal 11, 12, tanggal 13 Ayyamut Tasyrik, memperbanyak doa sapu jagat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 201. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Semoga tidak ada, semoga paham. Ada pertanyaan? Ada Pak Haji? Gak ada ya? Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tante. Iya, hanya mau menyampaikan Ustadz, tadi jam 10:30 kami mendapat berita duka cita dari Bu Inka, salah satu pengurus HMT Hidayah Sakinah. Ibunya meninggal dunia hari ini jam 10:30. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Dimaafkan segala khilaf dan salah beliau. Ditempatkan di tempat yang mulia. Dilapangkan kuburannya. Ditampakkan surga untuknya di alam barzahnya. Dimudahkan hisabnya hingga masuk ke dalam jannah dan surganya. Amin. Surga yang paling tinggi, surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi mudkhalaha. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyaki barakallahu fik Tante. Naam. Semoga kita ya mendapatkan husnul khatimah juga sebagaimana beliau. Naam. Ya silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tentang daging kurban Pak Ustadz ya. Waktu 2 tahun Covid Pak Ustadz, itu kan udah berlanjut pemotongan kurbannya di setiap masjid-masjid Pak Ustadz. Naam. Jadi ketika itu saya kan dapat kupon Pak Ustadz. Pas pengambilan daging kurban jam 12:30 habis zuhur itu dagingnya habis Pak Ustadz. Naam. Alasannya panitia itu daging udah terburu dibagi-bagi. Padahal saya cari informasi itu daging banyak yang busuk Pak Ustadz. Allahu Akbar. Daging kurbannya karena dia pemotongan di tempat pemotongan. Jadi bagaimana yang dapat kupon tapi nggak dapat daging Pak Ustadz sama panitia? Antum berkurban gak waktu itu? Enggak, cuman kita Dikasih. nggak dikasih. Antum dikasih sama yang Kita teman kan antum. dapat kupon Pak Ustadz. Dikasih teman. Ya sama panitia. Iya. Ketika kita ambil daging kurban, alasannya jam 12:30 tuh udah habis. Iya. Padahal saya cari info-info itu daging banyak yang busuk. Iya. Habis. Jadi saya nggak kebagian, banyak yang dapat kupon nggak kebagian. Jadi bagaimana tuh Pak Ustadz yang panitianya dia bertanggung jawab. Ya semoga dimaafkan Terima penitiannya kasih, Pak ya Ustaz. kan seperti itu. Bagi Bapak sabar, tahun itu mungkin Bapak nggak dapat daging. Insya Allah tahun berikutnya kan dapat kan setelah itu. Nah maafkanlah Pak mereka itu mungkin khilaf dan salah. Jangan terbawa emosi dan dendam. Ya maafkan, insya Allah Allah anugerahkan kita ya sesuatu yang lebih baik nanti.
Seperti itu. Nah kalau mereka khianat, mereka yang dosa. Kan seperti itu. Kita serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Nah kalau mereka sudah minta maaf sama Bapak, udah maafkanlah. Subhanallah. Salah satu kemuliaan kita itu ketika kita sanggup untuk memaafkan orang yang khilaf dan salah ya kepada kita. Allahu a'lam bissawab. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tan. Tadi kan Ustaz bicara tentang kalau kita kurban, terus makannya setelah daging kurban yang kita ada. Nanti saya kurang dengar Ustaz, kalau misalnya nanti Apa Tante belum dengar? dagingnya dikasihnya sore atau gitu gimana Ustaz? Kita harus Ya masih berarti tetap nggak puasa. bisa menjalankan sunnah ini Bu. Oh gitu. Jelas ya? Ya. Berarti kita boleh nggak ngopi-ngopi dulu sebelum Idul Adha nanti? Boleh, kenapa? Karena kita nggak bisa mengamalkan. Kan syaratnya tadi kalau kita memang betul-betul ingin menjalankan itu sunnah, kita yang berkorban menunda sarapannya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Syaratnya apa? Sarapannya itu dari hewan korban kita. Ternyata kita dapat daging korban kita sore. Ya jangan deh Berarti kita katakan nggak bisa mengamalkan kan berarti. Berarti nggak puasa dong Ustaz? Loh nggak ada puasa memang tanggal 10 Zulhijjah kan haram puasa Bu. Berarti Ibu boleh nggak ngopi dulu sebelum sholat Idul Adha nanti? Boleh. Boleh nggak makan nasi uduk dulu sebelum sholat Idul Adha? Boleh. Boleh nggak makan nasi ulam dulu sebelum sholat Idul Adha? Boleh. Boleh nggak makan lapis legit dulu belum pelaksanaan sholat Idul Adha Bu? Belum? Boleh. Kenapa? Karena kita nggak sanggup dan nggak mampu untuk mengamalkan sunnah yang satu ini. Jelas Bu ya? Jelas. Dan Ibu jangan menunggu sore Bu. Masaknya juga kapan Ibu? Ya sudahlah, Allah Maha tahu tentang keadaan dan kondisi kita. Kita nggak bisa dan nggak sanggup untuk mengamalkan itu sunnah. Saya ingin meluruskan saja pemahaman para legend ini. Para legend ini kan punya pemahaman seakan-akan nggak boleh sarapan, nggak boleh makan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Kecuali sesudah sholat Idul Adha. Nah, setengah sudah mulai paham, tapi harus diluruskan. Bukan begitu maksudnya. Itu berlaku bagi orang yang berkorban. Dan itu pun ada syaratnya. Si berkorban ini boleh menunda sarapannya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dengan syarat sarapannya yang dia makan nanti setelah sholat Idul Adha harus dari daging korbannya. Bukan diganti dengan yang lainnya. Jelas Ibu? Jelas Ustaz. Berarti ibu-ibu nanti sebelum sholat Idul Adha boleh nggak makan dulu Bu? Boleh. Meskipun kita berkorban, boleh nggak? Boleh. Boleh karena kita nggak sanggup untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Karena kita baru dapat daging korban kita kapan Bu? Malam hari. Dan masak juga sudah malas. Sore hari misalnya jam 5. Udah malas kan Bu? Tamu sudah pada datang nih. Gak mungkin kita bilang puasa dulu ya. Daging korban belum datang. Ya gak bisa itu. Wallahu alam bissawab. Terus sama ini Ustaz, kalau anak mau berkorban tapi orang tua tuh nebeng, boleh nggak Ustaz? Kita nggak mampu Alangkah misalnya. baiknya si anak itu beli 2. Satu buat dirinya, satu buat ayahnya. Nah ibu sebagai istri nebeng sama siapa? Sama suami. Kalau nggak sanggup juga, kebetulan sanggup dan mampunya satu, berarti ibu boleh nebeng dengan anaknya yang berkorban. Wallahu alam bissawab. Naam. Syukran Ustaz. Saya dikasih. Afwan. Siapa lagi? Monggo silakan. Tayyib. Apa hukumnya membaca surah pendek di sholat wajib pada rakaat ketiga dan keempat? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Meskipun kebiasaan Nabi di rakaat yang ketiga dan keempat mencukupkan dengan Al-Fatihah. Tapi sometime on and off, kadang-kadang Nabi SAW di rakaat yang ketiga dan keempat setelah membaca Al-Fatihah, kadang-kadang membaca surah juga. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan tanggal 9 Zulhijjah adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Bukan Ustadz yang mengatakan, tapi Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya Ustadz, apakah saat ini belum kiamat sudah ada yang masuk neraka? Wallahu a'lam.
Kita tidak dijelaskan tentang masalah itu ya, seperti itu ya. Yang jelas neraka itu sudah ada, surga juga sudah ada. Nah prosesnya kita katakan tentunya sesuai dengan apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Naam. Bolehkah berkorban dengan kerbau? Boleh. Karena kerbau itu satu pam dan satu famili dengan sapi. Nah, boleh. Nah ini nih, Ustadz boleh nggak kalau puasanya ikut ya Mekah, ikut Saudi Arabia ya, karena mereka wukuf di Arafah. Sedangkan untuk Idul Adhanya, saat Idul Adhanya ikut di sini. Ini yang tadi ini tidur nih yang nanya ini, jelas sudah. Kan saya sudah bilang tadi, lebih aneh lagi ada di antara kita ini puasa Arafah ikut sana, salat Idul Adha ikut sini. Ah ini kan salah banget ya. Sekali lagi Ibu ya, puasa Arafah berhubung kita nggak haji kan sunnah puasa Arafah. Kebetulan kata kita ada di negeri kita nih di Indonesia. Jadi puasa Arafahnya ikut ketetapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Taat walil amar, taat kepada pemimpin kita. Begitupun juga Idul Adhanya ikut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin kita. Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita tidak lupa lagi ya. Semoga kita paham dan jelas dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita hingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan hari ini. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.